الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula khatib wasiatkan khusus untuk khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bekal akan berhadapan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya Abdullah bin Abbas. Salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fis siddah. Kenali Allah saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Ini adalah wasiat penting dan berharga. Jika kita ingin Allah mengenali kita, dalam arti menjaga kita pada saat ujian dan kesusahan menimpa kita, konsekuensi kita juga harus mengingat Allah pada saat kita berada dalam kondisi yang lapang. Kata ar-raha yang dimaksud dalam hadis adalah situasi di mana kita dalam keadaan aman, umur panjang, badan sehat, dan masih dimampukan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata asyidah adalah kondisi sulit saat kita sudah hampir putus harapan karena kelemahan dan ketidakmampuan kita dalam menyelesaikan problematika yang ada. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai seorang makhluk yang bernama manusia, pikiran kita tidak akan bisa menjangkau masa depan yang belum terjadi, termasuk memprediksi apakah esok kita dalam keadaan kondisi lapang dan bahagia atau sebaliknya susah dan sengsara. Sehebat apapun manusia berpikir bisa menjawab semua persoalan melalui sains dan teknologi, tetap masih banyak hal-hal yang tidak bisa kita cerna dengan akal dan tak bisa kita buktikan dengan sains.
Seperti COVID-19 yang kita rasakan hari ini, kian hari kian jadi misteri. Belum ada titik terang pasti kapan akan berakhir. Yang perlu kita renungkan baik-baik, fenomena ini sebelumnya tak pernah ada yang memprediksi, bahkan berpikir saja mungkin tidak. Karena itulah, karena ketidakmampuan rasio kita untuk memprediksi hal-hal yang terkait dengan masa depan, kita diminta untuk mempersiapkannya, termasuk masa sulit yang bisa saja terjadi pada kita esok ataupun lusa. Dalam hal ini kita dituntut untuk senantiasa bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud, mengakui bahwa kita manusia yang lemah, fakir dan butuh petunjuk. Kita diminta untuk kembali kepada petunjuk yang telah ditetapkan, petunjuk yang kita yakini tak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran telah memberikan kita petunjuk agar umat Islam selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah kondisi sulit di luar prediksi. Pelajaran dari kisah Nabi Yunus yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah salah satunya. Ketika Nabi Yunus berada dalam kegelapan perut ikan paus, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Setelah 40 hari dalam kegelapan dalam perut ikan paus tersebut, Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Padahal secara logika normal manusia, Nabi Yunus tak mungkin bisa selamat dalam kondisi yang sedemikian rupa. Pertanyaannya, apakah kita berpikir bahwa selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan paus itu karena doa tersebut? Ternyata itu bukan satu-satunya sebab. Terkait sebab terkabulkannya doa Nabi Yunus, diselamatkan Allah, dijelaskan Allah di ayat lainnya, falaula annahu kana minal musabbihin labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai ia hari berbangkit tiba. Kalau bukan karena tasbihnya, banyaknya doa dan zikir dan ketaatan yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam pada saat lapangnya, beliau tidak akan ditolong Allah pada masa sulitnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu indasyada'id wal karbi falyukthirid du'a fir raha." Siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah ketika tertimpa kesulitan dan kesusahan, hendaknya memperbanyak doa ketika senang. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Semua ada persiapannya. Begitu juga dengan kehidupan yang dijalani oleh seorang muslim. Kemampuannya dalam mengatasi krisis dan melewati masa-masa sulit sangat bergantung pada apa yang dia lakukan pada masa lapangnya. Orang mukmin memang tidak sama dengan orang kafir dalam mengingat Allah. Idealnya, orang mukmin ingat kepada Allah baik dalam kondisi susah maupun lapang. Tapi tidak demikian dengan orang kafir yang ingat kepada Allah pada masa sulit saja, sehingga Allah mengabaikan pertolongannya. Demikianlah yang terjadi pada Fir'aun saat jalan laut yang dilaluinya mengejar Nabi Musa kembali menutup menjadi lautan. Yang Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 90 yang artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga Fir'aun ketika hampir tenggelam berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhannya yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi permohonan Fir'aun ini diabaikan oleh Allah. Apa sebabnya? Allah berfirman dalam ayat selanjutnya,
Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin? Apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu dan kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Maka dari kisah Nabi Yunus dan Fir'aun, sesungguhnya kita bisa melihat bahwa perbuatan yang kita lakukan di masa lapang sangat berpengaruh pada keadaan masa sulit. Sebab Nabi Yunus ditolong Allah karena beliau selalu menjaga ketaatan kepada Allah di masa lapang. Sedangkan sebab diabaikan Allah doa Fir'aun karena perbuatan buruk dan zalim yang dilakukan pada masa lapangnya. Padahal mereka berdua dalam kondisi sulit yang sama-sama berpasrah, mengiba pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya adalah perbuatan yang mereka lakukan jauh sebelum kesulitan hadir dalam kehidupan keduanya. Yang satu ditolong, yang satu lagi diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita semua tidak tahu kapan krisis pandemi COVID-19 dan segudang problematikanya yang menyertainya akan berakhir. Kita juga tidak akan tahu sesulit apa hari-hari ke depan. Kita berharap semoga ke depan lebih baik. Kita tak pernah tahu juga masalah apa yang kita hadapi hari besok atau lusa. Hari ini kita masih diberi kelapangan untuk sholat Jumat di tempat ini. Itu artinya kita masih dalam kondisi yang lapang atau raha. Mari kita perbanyak beramal soleh, ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Darinya kita berharap jika besok atau lusa saat kesulitan atau kesempitan itu hadir menyapa kehidupan kita, kita sudah siap melalui perantara amal soleh yang kita kerjakan selama masa lapang. Semoga Allah berkenan untuk menolong kita di masa sulit. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذم له أجرا ثم اعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة